Pada tanggal 5 Desember 1872, di tengah cuaca buruk, kapal Kanada Dei Gracia tetap berlayar melintasi Samudra Atlantik. Tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal yang tampaknya ditinggalkan hanyut di antara Portugal dan Kepulauan Azores. Kapal itu bernama Mary Celeste, sebuah kapal layar 2 tiang milik Amerika yang telah berangkat dari New York hampir sebulan sebelumnya. Ketika awak kapal Dei Gracia naik ke Mary Celeste, mereka terkejut saat menemukan semuanya dalam keadaan sempurna. Pakaian awak kapal tersusun rapi dan barang-barang lainnya tertata dengan baik. Namun, tidak ada seorang pun yang ditemukan di atas kapal itu. Hanya ada 2 petunjuk yang dapat menjelaskan keberadaan awak kapal, yaitu sebuah pompa yang dibongkar di ruang kargo dan sebuah sekoci yang hilang. Sejak kejadian penemuan tersebut, dimulailah cerita dari salah satu misteri laut yang paling misterius sekaligus menggemparkan, yang terus memikat dan membingungkan para penjelajah dan sejarawan bahkan hingga hari ini. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Cerita Kakti. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Pada tanggal 7 November 1872, sebuah kapal dagang bermuatan alkohol meninggalkan pelabuhan New York menuju Genoa, Italia. Kapal itu bernama Mary Celeste yang dipimpin oleh Kapten Benjamin Briggs. Mary Celeste berlayar bersama 7 awak kapal yang dipilih oleh sang kapten sendiri, serta istri dan putri mereka yang berusia 2 tahun. Selama 2 minggu, kapal dan awaknya berjuang melawan badai yang mengamuk dan laut yang berbahaya sebelum akhirnya mencapai Kepulauan Azores. Kapten Briggs mencatat perjalanan yang berat itu dalam jurnalnya. Namun keanehan terjadi ketika catatan tersebut berakhir tiba-tiba pada tanggal 25 November 1872 pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Kapten Briggs menulis bahwa kapal dan awaknya terus menghadapi laut yang ganas dan angin lebih dari 35 knot. Namun, pada pagi harinya, mereka berhasil melewati badai tanpa cedera dengan Pulau Santa Maria terlihat di kejauhan. Tampaknya semuanya baik-baik saja. Namun, lebih dari 1 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Desember, awak kapal Dei Gracia menemukan Mary Celeste terombang-ambing tanpa awak sekitar 400 mil di timur Kepulauan Azores. Kapten David Morehouse segera mengirim tim penjelajah untuk menyelidiki kapal tersebut dan menemukan Mary Celeste dalam kondisi yang hampir sempurna tanpa kerusakan. Selain beberapa kaki air di ruang palka yang tampak rusak, semuanya tertata dengan rapi. Beberapa peta berserakan di bawah dek, tetapi barang-barang milik awak kapal tersusun rapi dan kapal itu dilengkapi dengan cukup makanan dan air untuk bertahan selama 6 bulan. Namun satu-satunya yang hilang adalah awak kapalnya. Dengan temuan ini dimulailah salah satu misteri laut yang paling abadi yang terus memikat dan membingungkan para penjelajah hingga hari ini. Kapten Briggs adalah seorang pelaut berpengalaman. Tidak masuk akal jika dia meninggalkan sebuah kapal yang masih layak berlayar. Faktanya, menurut laporan Daily Nautica, Morehouse telah makan malam bersama Briggs di New York sebelum masing-masing kapten dan awak kapal mereka berlayar, dan dia menganggap Briggs sebagai teman. Morehouse tahu betapa cakapnya Briggs sebagai kapten. Morehouse dan awak kapalnya menarik kapal dagang Mary Celeste itu ke Gibraltar, di mana pihak berwenang melakukan penyelidikan yang pada akhirnya tidak menemukan titik terang. Pada titik ini, beberapa teori mulai bermunculan. Inspektur Inggris Frederick Flood adalah orang pertama yang mengemukakan hipotesis tentang hilangnya awak kapal Mary Celeste. Dengan berbekal fakta bahwa Morehouse dan Briggs adalah teman, inspektur tersebut menduga bahwa kedua kapten itu mungkin telah menyusun skema untuk menipu perusahaan asuransi dan membagi keuntungan dari penjualan Mary Celeste. Menurut hukum laut, kapal yang ditinggalkan sekarang memang menjadi milik Morehouse. Inspektur kemudian berteori bahwa Briggs telah membunuh awak kapalnya dan menyembunyikan dirinya di ruang kargo Dei Gracia. Namun, teori Flood penuh dengan kelemahan. Briggs sebenarnya memiliki saham properti di kapal itu,
sehingga dia tidak akan mendapatkan apapun dari skema tersebut. Teori itu juga gagal mempertimbangkan istri dan anak Briggs yang ikut serta dalam pelayaran. Awak kapal Dei Gracia akhirnya menerima pembayaran, namun jumlahnya hanya seperenam dari total nilai Mary Celeste sebesar $46.000. Ternyata pihak berwenang tidak sepenuhnya yakin akan ketidakbersalahan mereka. Teori lain menyebutkan bahwa awak kapal Mary Celeste mabuk karena muatan alkohol di kapal dan melakukan pemberontakan. Tetapi nyatanya tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ada juga yang mengatakan bahwa kapal itu pasti telah dirampok oleh bajak laut, namun tidak ada barang berharga yang hilang. Secara alami, cerita tentang monster laut mulai dikaitkan dengan hilangnya awak kapal. Begitu juga dengan penjelasan tentang semburan air dan penculikan oleh makhluk luar angkasa. Namun dari semua teori ini tidak ada bukti yang cocok. Mungkin teori yang paling masuk akal adalah bahwa uap dari alkohol telah meledakkan penutup palka. Kemudian karena takut akan kebakaran, awak kapal meninggalkan kapal. Namun penutup palka tersebut terpasang dengan aman, sekali lagi meninggalkan misteri tanpa penjelasan yang masuk akal. Setiap teori yang dikemukakan selalu dengan cepat terbantahkan oleh fakta di lapangan. Pada tahun 2002, pembuat film dokumenter Anne McGregor memulai penyelidikan terhadap kisah kapal hantu Mary Celeste. Menurut majalah Smithsonian, Anne McGregor bekerja sama dengan Phil Richardson, seorang ahli oceanografi di Massachusetts. Mereka melakukan rekonstruksi perjalanan kapal hantu tersebut dan menyimpulkan bahwa kronometer Briggs, yaitu alat yang membantu menentukan posisi kapal di laut, telah rusak. Mary Celeste ternyata berlayar di jalur yang salah sekitar 120 mil ke barat dari rute seharusnya. Karena itu, Kapten Briggs mengharapkan untuk melihat daratan 3 hari lebih awal dari perkiraannya. McGregor juga menganalisis catatan dari Frederick Flood untuk menegaskan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dengan jalur Mary Celeste hingga sekitar 5 hari sebelum catatan terakhir Briggs. Yang menarik, catatan Briggs dan catatan Flood menunjukkan bahwa kapal mengubah jalurnya sehari sebelum mencapai Azores. Mungkin awak kapal mencari perlindungan dari cuaca buruk. Namun, bahkan dengan semua ini, tidak ada yang cukup kuat untuk mendorong seorang kapten meninggalkan kapalnya. Anne McGregor juga menemukan bahwa Mary Celeste pernah mengangkut muatan batu bara dalam pelayaran sebelumnya. Debu batu bara dan puing-puing dari perbaikan terakhir kemungkinan menyumbat pompa kapal yang membuat air yang masuk ke dek bawah kapal tidak bisa dikeluarkan. Mungkin Briggs kemudian memutuskan bahwa dengan kapal berada di jalur yang salah, tindakan terbaik adalah meninggalkan kapal dan mencoba menyelamatkan diri dengan menuju ke daratan terdekat, yaitu Pulau Santa Maria. Namun kemungkinan sekoci mereka terbalik menyebabkan ke-10 awak kapalnya tenggelam. Teori McGregor tidak diterima secara universal atau bahkan tidak bisa dibuktikan sepenuhnya. Tetapi setidaknya teori ini sesuai dengan bukti-bukti yang ada, seperti pompa yang dibongkar. Dengan demikian, setelah sekitar 130 tahun sejak awak kapal itu menghilang secara misterius, misteri Mary Celeste mungkin akhirnya memperoleh jawaban. Dalam beberapa dekade terakhir, upaya-upaya baru menggunakan teknologi modern telah mencoba untuk merekonstruksi kembali kejadian tersebut, seperti yang dilakukan oleh Anne McGregor. Namun jawaban pasti penyebab kejadian masih sulit diperoleh. Mungkin misteri kapal Mary Celeste ini akan tetap menjadi salah satu misteri di lautan yang paling menarik dan tak terpecahkan dalam sejarah pelayaran.